IKRAF Indonesia sedang menjalankan suatu proyek yang bernama Land for Life dengan dukungan pemerintah Kanada. Proyek itu mendukung IKRAF untuk menjalankan kegiatan-kegiatan untuk ketahanan pangan yang berkaitan terhadap perubahan iklim, juga mendorong masyarakat atau mendukung masyarakat untuk mengembangkan kebun agroforestry atau wanatani, sistem pertanian yang cerdas iklim, terus mendorong peningkatan ketahanan pangan dan gizi keluarga. Semuanya itu difokuskan kepada perempuan dan anak-anak perempuan yang menanggung akibat utama dari perubahan iklim tersebut. Nah, oleh karena itu, ketika gagasan untuk melakukan pelatihan atau fasilitasi terhadap tenaga fasilitator untuk pengembangan sekolah perempuan, maka IKRAF mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Karena kami berharap bahwa kegiatan ini akan menghasilkan fasilitator-fasilitator yang handal dalam mengembangkan sekolah perempuan dengan fokus utama untuk mengembangkan sistem-sistem pertanian yang berkelanjutan agar menolong perempuan-perempuan untuk bisa nanti mampu untuk menghadapi perubahan iklim, terutama untuk meningkatkan sistem ketahanan pangan dan gizi keluarga. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan di hari ini, Senin 7 November 2022. Mari bersekutu bersama di awal perjalanan bersama di kegiatan sosialisasi dan pelatihan calon fasilitator Skol Bifemeto, Jemaat Gemit Nekamese. Perempuan tidak hanya urus pemenangan, ini msamboi di keluar juga untuk bisa tampil di muka. Semua sepakat ini kok? Sepakat. Di sisi lain juga, perempuan juga mesti tampil di depan untuk mendengarkan sebuah cerita, mendengarkan ceramah, mendapatkan ilmu pengetahuan lebih. Kita punya menjadi nonom nih. Saya katakan lagi komersi mana. Lagi komersi lebih usia mituan biamam nih. Noman pintar dia. Khusus untuk sekolah yang ada di sini, memang untuk selama ini kami belum pernah berpikir hanya karena mungkin dengan melalui dari gereja, sehingga gereja punya inisiatif baik untuk membangun sekolah ini di tempat ini, dan kami sangat bersyukur, kami dari pemerintah desa bersyukur kepada gereja sehingga kalau bisa dapat dikembangkan, dan kami akan bekerja sama supaya kalau bisa sekolah ini bisa dapat dikembangkan ke depan. Jadi baik, untuk kesan kami sebagai pemerintah desa, kami akan membangun koordinasi yang baik untuk menyangkut dengan membangun koordinasi baik dengan gereja untuk membangun sekolah yang ada di jemaat, karena supaya di dalam perempuan itu tahu bahwa bukan saja laki-laki yang bisa mengambil keputusan, tetapi semua keputusan diambil dari laki-laki maupun perempuan. Jadi baik, untuk komitmen kami dari pemerintah desa untuk mendukung program yang ada, kami akan membangun kolaborasi yang baik antara gereja dan pemerintah desa untuk membangun ini sekolah ke depan, supaya sekolah ke depan itu bagus dan boleh berkembang di dalam desa Neke. Program kami juga betul-betul kami fokus untuk mendampingi perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak itu dalam kehidupan mereka harus betul-betul mengambil peran
dalam pembangunan, termasuk di dalam mengatasi krisis atau mengatasi perubahan iklim ini, di mana perempuan dan anak mereka harus tahu, mereka harus dilibatkan apa yang harus mereka ketahui tentang perubahan iklim ini. Sesuai dengan program yang sudah kami buat, kami akan terus melakukan replikasi sekolah perempuan pada semua tempat, pada semua desa, sesuai dengan program yang sudah ada. Dalam waktu dekat ini, di tahun 2022, ada 5 desa replikasi sekolah perempuan. Buat mama-mama sudah menjadi lebih paham apa sih peran mama-mama ya di rumah dan apa peran bapak, bahwa sebuah kodrat itu hanya terdiri dari 4 ya, yaitu perempuan itu menstruasi, kemudian hamil, melahirkan dan menyusui. Ini saja kodrat seorang perempuan. Di luar itu bukan kodrati, jadi bisa dilakukan oleh siapapun ya, baik laki-laki maupun perempuan. Memang kegiatan yang kami support, istilahnya kami dukung dari sejak awal dikembangkan, karena besar harapan kami bahwa perempuan-perempuan yang dilatih, dididik, diberikan pemahaman tentang berbagai subjek tersebut bisa menjadi agen perubahan nantinya setelah kembali. Jadi sebenarnya pemerintah provinsi itu ingin sekali mensupport dengan porsi yang lebih besar, tetapi karena beberapa hal terkendala sehingga kami baru dalam tahap mengevaluasi. Tahun ini kami turun ke Kabupaten TTS, kabupaten di mana telah kami kembangkan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekolah perempuan Bivimeto yang sudah diwisuda oleh Ibu Menteri pada tahun ini, dan kami turun untuk melihat dan mengevaluasi sejauh apa dan apa sih hasilnya setelah mereka selesai mengikuti sekolah perempuan dan diwisuda oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan. Terima kasih, sukses dan semangat buat Skol Bivimeto. Ya, pakai tangan kanan. Tinggi. Sekarang kalau istri melahirkan kok, perempuan semua, laki-laki berusaha untuk mencari laki-laki. Istri baru. Sebaliknya, kalau istri melahirkan kok, laki-laki semua berusaha untuk mencari perempuan. Nah, bagaimana kami mengatasi solusi ini? Terima kasih. Bolanya kota melempar ke sana kemana, saya kembalikan ke wasit, biar wasit yang arahkan tetap, silakan mama. Beda pun papa dan mama ketika menikah dong pegang tangan di gereja, ini sapu tangan satu mama gigit ke starobek. Karena saya pernah pacaran, saya pernah pegang tangan. Hari pertama dong pegang tangan itu ketika mau pergi gereja kan, itu pendeta Belanda bilang harus gandeng ibu pun tangan. Maka mama terlalu malu gigit kasih ancol sapu tangan. Jadi budaya patriarki ini adalah budaya yang diciptakan oleh ketong sendiri, itu berlanjut dari kebiasaan yang ketong lakukan, mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Jadi ketong memberi pemahaman yang baru bagi budaya yang salah itu, sehingga dia sejalan dengan Alkitab. Nah, ibu rumah tangga ini ketong harus berjuang bahwa perempuan sendiri harus menunjukkan bahwa dia punya nilai diri ketika dia ada sebagai ibu rumah tangga. Nah, nanti mama Ina yang akan tolong potong dengan pencerahan. Terus dia bilang nanti mereka kalau umur 26 tahun, cuma diam-diam sah. Mungkin dari Bapak Mama semua sudah ada kok yang tahu apa itu dagang orang. Perdagangan orang ada kok yang mungkin dapat penjelasan dari Bapak DPR atau mungkin Bapak Desa, Bapak Camat tentang bahaya perdagangan orang. Bapak Mama semua, perdagangan orang itu adalah kejahatan pelanggaran HAM berat. Ya. Pelanggaran oleh karena
manusia dijual, manusia direndahkan seperti barang. Karena itu pemerintah kita telah menetapkan Undang-Undang tahun 2000, nomor 21 tahun 2007. Sudah lama ya, 2007. Sebagai bagian dari perlindungan negara dan perlawanan negara Indonesia bahwa menjual manusia itu adalah kejahatan. Mafia itu di kabupaten bilang dia kasih lu 50 juta. Landar kabupaten bilang di kecamatan dia kasih lu 25 juta. Di kecamatan bilang di desa dia kasih lu 15 juta. Di oknum di desa bilang rekrut lagi yang PL pada rekrut lapangan. Dia kasih lu 1 kepala 2 juta. Pokoknya lu cari 10 orang. Dan kalau 10 kali 2 seberapa Pak Mama? Uang semua besar, Lloyd. Besar sekali. Nah, mafia itu. Kita lihat di film tadi ada Rebecca yang jalan keliling untuk babujuk. Babujuk. Daripada lu susah di sini, waktu mau pagi jago mulai, dia baik kerja di sana dan gaji tinggi sekali. Jadi sebelum dia rekrut, dia sudah omong-omong dulu, dia sudah jalan keliling. Dia sudah jalan keliling di rumah-rumah di kampung amati. Oh, dia tuh orang tua sudah ada, dong ada di kebun. Nah, pada saat orang tua sudah di rumah itu yang mama tua datang sudah daripada lu sendiri di rumah kerja susah-susah kita di sana. Jadi bujuk lain. Setelah ini nanti kotong belajar tentang gender. Lalu yang keempat nanti kotong ngomong tentang kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Nanti Mama Bamba belajar dengan Dokter Rini. Lalu nanti kita lanjut lagi dengan sesi yang keempat, itu adalah kesehatan seksual dan hak reproduksi. Lalu Katong akan ngomong di sesi ke-7, perempuan dan politik. Yang berikut Katong ngomong tentang keterampilan berbicara dan bernalar. Bagaimana kan ini Katong mau dipersiapkan untuk nanti bisa ngomong dengan Katong kawan-kawan perempuan dong toh. Nah, nanti kita juga ditolong bagaimana caranya nanti Katong ngomong di depan umum di sesi ke-7. Lalu yang paling terakhir ini kita supunya, jadi hanya penguatan saja. Dia punya nama ekonomi solidaritas. Saya kira ini tidak terlalu susah, karena saya yakin mama-mama, bapak-bapak sudah pernah ikut pelatihan soal gender. Gender adalah bentukan manusia yang dipengaruhi oleh agama, budaya, status sosial. Ketika anak-anak kita sudah punya pemahaman dan kita sudah, bapak mama juga sudah pemahaman tentang gender yang kuat, maka jangan ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan sama seperti bapak itu bilang tadi, maka yang ada itu adalah saling menghargai satu terhadap yang lain. Pokok yang kedua kita akan ngomong mengenal keberagaman. Yang kedua, Madeni bantu Kotong tadi bahwa di dalam loko ini ada kerjasama laki-laki dan kerjasama hasil dari Lene dibawa ke sini dan laki-laki menyimpan dia makanan, perempuan ukur. Dan ada juga memang laki-laki yang ukur. Iya. Kalau dulu kita bilang apotik sehat, toga. Kalau sekarang obat. Kalau besok lusa di masyarakat ada sakit apa HIV, ingat HIV itu nama virusnya. HIV itu nama virusnya ini. Virus. HIV itu nama virusnya. Kalau AIDS itu dia sakit yang stadium akhir. Menyebut organisasi atau lembaga atau orang penting-penting yang ada di desa untuk mendorong supaya tujuan ini bisa tercapai.
kelompok 1. Dari musdul sampai dengan musdes, sekolah anak, makan makanan sehat yang bergizi. 25 tahun ke depan kesetaraan gender di Desa Neke terwujud dalam aspek apapun. Kami mengerti bahwa pekerjaan yang selama dikerjakan oleh perempuan bisa dikerjakan juga oleh laki-laki. Contoh, orang ekonomi solidaritas, dia potong pisang, dia lihat yang tua baru dia potong. Kalau orang yang hanya ekonomi, yang penting pisang dia kipas. Indeks pencapaiannya adalah semua anggota kelompok mesti sama-sama maju dan merasa. Dua orang di belakang pegang tangan, kasih lurus begini, supaya kita tahan teman kita yang sementara dia harapan dan dia kuat ya. Jaga dia supaya dia jangan jatuh ke tanah. Ya. Kalau adil bagaimana? Adil. Son pilih kasih. Konfilikasi, iya. Tapi Mbak Fiona sering pilih kasih Bapak sering pilih tidak kasih saya. Iya. Impossibility. Jadi mungkin dari itu bila Bapak bisa membayangkan antara perempuan dan laki-laki. Jadi 6 bulan artinya dia hanya minum susu dari ibunya saja selama 6 bulan. Yang terakhir yang kelima apa? Di posyandu. Sudah? Yang pertama, kami peserta berjumlah kurang lebih 40 orang. Saya mewakili teman-teman menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu fasilitator yang telah memberikan seluruh tenaga, waktu, bahkan meninggalkan keluarga untuk ada